Selamat datang di Belajar Online dengan Bumi Pertiwi. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan belajar tentang mengulas isi buku sastra. Siapa di antara kalian yang suka baca buku? Sebuah buku sastra biasanya berisi satu atau beberapa cerita. Mengulas isi buku sastra berarti menjelaskan satu persatu hal yang dibahas di dalam buku. Selain itu, mengulas isi buku juga berarti menilai atau memberi pendapat terhadap buku yang sudah dibaca. Hasil dari mengulas isi buku disebut ulasan. Ada beberapa hal yang dapat diulas dari sebuah buku sastra. Di antaranya, 1. Tentang data buku. Data buku berarti kita harus mengetahui judul, penulis, penerbit, jumlah halaman, dan tahun buku diterbitkan. Yang kedua, inti cerita yang terdapat di dalam buku. Dan yang ketiga, manfaat membaca buku tersebut, serta kelebihan dan kekurangan dari buku. Salah satu unsur penting dalam sebuah cerita adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Berdasarkan perannya, tokoh dalam cerita dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama selalu hadir dalam setiap peristiwa dan menjadi penentu tema cerita. Sedangkan tokoh pembantu berperan untuk mendukung tokoh utama. Tokoh dalam cerita memiliki karakter yang berbeda-beda. Karakter tersebut membuat tokoh memiliki perilaku yang bermacam-macam. Misalnya, perilaku yang mendukung tokoh utama atau bahkan menentang tokoh utama. Sebagai pembaca, kita dapat memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh tersebut. Untuk dapat memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh, kita dapat melakukannya dengan cara berikut. Yang pertama, membaca dengan seksama jalan cerita. Kedua, memerhatikan setiap perkataan dan perbuatan tokoh di dalam cerita, serta memperhatikan gambaran lingkungan kehidupan dari tokoh dalam cerita. Nah, sekarang yuk kita berlatih mengulas cuplikan cerita berikut ini. Nah, sekarang bacalah cuplikan berikut ini, lalu kita bersama-sama mengulasnya ya. Pada zaman dahulu di kerajaan Daha, ada seorang raja bernama Kertamarta. Sang raja mempunyai dua orang putri. Namanya adalah Dewi Galuh Ajeng dan Candra Kirana. Kedua putri ini mempunyai sifat yang bertolak belakang satu sama lain. Putri Dewi Galuh berpengarai kurang menyenangkan karena selalu iri dengan orang lain dan ingin menang sendiri. Sebaliknya, Putri Candra Kirana selain berparas cantik juga mempunyai sifat rajin, suka menolong, dan baik hati. Sumber cerita rakyat Nusantara 5, Keongmas dengan penyesuaian. Nah, anak-anak, untuk mengulas ceritanya, coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, anak-anak, cukup sekian.
Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.